Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita kuliah dengan topik rhizobium, yaitu sebagai agen percepatan pemulihan lahan pasca tambang dan lahan marginal, CPMK dan sub CPMK. Untuk materi kuliah hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan agen-agen yang digunakan dalam percepatan restorasi lahan pasca tambang, terutama jenis rhizobium. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengaplikasikan agen-agen percepatan restorasi lahan pasca tambang. Pendahuluan, salah satu mikroba tanah yang bersimbiosis dengan jenis-jenis pohon legum adalah bakteri bintil akar jenis rhizobium. Di dalam bintil akar, bakteri ini mampu memfiksasi nitrogen dari atmosfer menjadi protein. Kemudian tumbuhan selanjutnya akan menjadi tersedia unsur tersebut bagi tanaman melalui proses daur ulang. Ini menurut Postek 1978. Penggunaan bakteri rhizobium sebagai inokulan telah populer digunakan pada tanaman pertanian seperti jenis kedelai, jenis polong-polongan. Kemudian akhir-akhir ini bakteri ini mulai diperkenalkan dalam penggunaan untuk tanaman kekayuan atau tanaman pohon-pohon, terutama jenis leguminose yang sering dipakai untuk kegiatan reboisasi dan agroforestry serta kegiatan restorasi dan reklamasi lahan pasca tambang. Ini menurut Setiadi 1960. Nah, bakteri rhizobium mempunyai kemampuan untuk menginfeksi akar dan membentuk bintil akar atau nodul dengan simbiosisnya dengan tanaman leguminose. Di dalam bintil akar tersebut, mikroba ini mampu secara kimia untuk menambah nitrogen bebas yang ada di udara dan merubahnya menjadi amonia atau NH3. Kemudian produk yang terakhir dapat dimanfaatkan oleh tanaman inang atau host untuk pertumbuhannya. Sedangkan rhizobium sendiri itu memperoleh karbohidrat dari tanaman inang tersebut. Nah, bakteri ini termasuk bakteri yang sangat intensif diteliti karena mulanya sangat diperlukan untuk produksi pangan dari kacang-kacangan sebagai sumber protein dan pakan ternak. Nah, famili Leguminosae ini dibagi menjadi 3 subfamili, yaitu subfamili Caesalpinoideae, Mimosaidae, dan Papilionoideae. Nah, tidak semua jenis legum ini bersimbiosis dengan rhizobium dalam membentuk bintil akar. Hanya jenis-jenis Papilionoideae, Mimosaidae, dan Caesalpinoideae yang bisa bersimbiosis dengan rhizobium. Nah, ini kita lihat pada tabel masing-masing subfamili tadi. Caesalpinoideae ini ada sekitar 154 genus, Mimosaidae 60 genus, dan Papilionoideae ini ada 455. Kemudian jumlah spesiesnya banyak sekali ya untuk jenis Papilionoideae. Kemudian dari jenis tersebut kemudian dilakukan atau dipelajari untuk melihat nodulasinya. Dari 1950 spesies tadi, untuk jenis Caesalpinoideae ada 336 ya diteliti. Nah, di sini dihasilkan ada sekitar yang memiliki nodul positif ada 75 jenis, nodul negatif ada 239 untuk subfamili Caesalpinoideae. Sedangkan Mimosaidae itu dari jumlah spesiesnya 3000, dipelajari sekitar 459. Nah, ini memiliki ada sekitar jumlah nodulnya itu yang positif ada 407, yang negatifnya 48. Kemudian yang masih meragukan, belum tahu apakah itu dia memiliki nodul positif negatif, itu kurang lebih sekitar 4 jenis. Itu juga dengan Papilionoideae. Ditemukan banyak jenisnya, ada yang nodul positifnya sekitar 2363 dari jumlah spesies yang diambil sampel atau untuk diamati nodulasinya, yaitu dari 2400. Jadi ditemukan sekitar 2363 yang memiliki nodul positif dan nodul negatifnya 79. Yang masih meragukan apakah dia memiliki nodul positif negatif itu ada sekitar 7 jenis. Ini
yang dilakukan oleh para ahli ya, seperti Faria et al. 1989, Paul Hill Hagen 1981, dan Arlett 1981. Nah, ini penelitian yang dilakukan tentang pengamatan nodulasi dari rhizobium tadi. Nah, ini klasifikasi rhizobium. Nah, diisolasi pertama kali oleh Beijering tahun 1888 yang mengusulkan nama Bacillus radicola. Ini nama pertama dari rhizobium. Kemudian pada tahun 1889 nama genusnya dirubah menjadi rhizobium oleh Tang, yaitu Rhizobium radicola. Kemudian pada tahun 1929 Baldwin dan Pratt mengelompokkan 5 spesies rhizobium yang telah ditemukan oleh beberapa peneliti dalam satu genus rhizobium. Selanjutnya, bakteri dalam genus rhizobium ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain berbentuk batang, memiliki flagel, memiliki gram negatif, tidak menyerap pengoret. Ini karakteristik dari genus rhizobium. Nah, dasar pengelompokan oleh Baldwin dan Pratt adalah berdasarkan cross inoculation group. Nah, rhizobium dikelompokkan berdasarkan pada jenis-jenis legum apa saja yang dapat bersimbiosis dengan rhizobium tersebut. Kemudian rhizobium dianggap selektif atau spesifik dalam memilih inangnya. Satu isolat rhizobium mungkin hanya bisa membentuk nodul sempurna pada satu jenis pohon atau tanaman saja. Kemudian pengelompokannya hanya didasarkan pada beberapa tanaman legum, pangan, dan pakan ternak yang dikenal luas saat ini. Atau ini dilakukan di daerah temperate. Kemudian pada tahun 1984, Jordan memisahkan genus rhizobium menjadi 2 genus, yaitu rhizobium untuk jenis-jenis yang cepat tumbuh dan bradyrhizobium untuk jenis yang lambat tumbuh. Rhizobium memiliki double timing, yaitu 2-3 jam, menggunakan banyak macam karbohidrat sebagai sumber karbon, sensitif terhadap antibiotik, dan menghasilkan asam. Paling banyak ditemukan pada jenis-jenis legum dari daerah temperate. Kemudian bradyrhizobium, genus yang lambat tumbuh dengan doubling time-nya 5-6 jam, hanya menggunakan beberapa karbohidrat sebagai sumber karbon. Kemudian dia lebih bersifat resisten terhadap antibiotik dan menghasilkan reaksi basa. Ini perbedaan antara rhizobium dengan bradyrhizobium. Dengan bertambahnya jenis-jenis legum dan bertambah luasnya area yang dipelajari, juga metode studi yang digunakan berbasis DNA, maka semakin bertambah genus dan spesies rhizobium yang ditemukan. Young dan Hauka 1996 mendukung dikenalkannya ada 3 genus baru, yaitu ada genus Azorhizobium, Mesorhizobium, dan Sinorhizobium, serta Delajudzi 1998 menambahkan Allorhizobium. Ini bisa kita lihat pada tabel penambahan genus tadi, awalnya cuma ada rhizobium, kemudian bradyrhizobium, kemudian sampai berkembang menjadi ada bradyrhizobium, Mesorhizobium, dan seterusnya. Ini perkembangan dari genus-genus rhizobium yang ditemukan. Ini terakhir ada Sinorhizobium juga. Ini banyak jenisnya juga, ada Sinorhizobium predis, Sinorhizobium medicae, Sinorhizobium saheli, Sinorhizobium teranga, Sinorhizobium singiensis. Kemudian genus bradyrhizobium dan rhizobium. Ini banyak jenisnya juga, ada bradyrhizobium leponicum, ada rhizobium leguminosarum, rhizobium leguminosarum juga banyak, ada Tripoli, ada Pecioli, ada Piciae, kemudian ada rhizobium meliloti dan rhizobium loti. Itu bentuk dari perkembangan tentang klasifikasi rhizobium. Kemudian bagaimana caranya kita mengisolasi bakteri rhizobium ya, bakteri fixasi nitrogen di tanah. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara yaitu kita mengambil sampel tanah ya, kemudian ditambah dengan 100 ml H2O steril dengan 10 gram tanah tadi ditimbang, kemudian diencerkan dalam suatu wadah, kemudian dilarutkan, diaduk-aduk sampai rata, kemudian kita lakukan pengenceran bertingkat
Setelah itu pada pengenceran terakhir kita ambil beberapa tetes, kemudian kita letakkan di dalam cawan petri yang berisi media agar, kemudian kita menggunakan kita kembangkan di media cawan petri tadi, kemudian kita tumbuhkan pada media NBA atau nutrient board agar. Ini bisa kita lihat hasil isolasi dari bakteri Pisces nitrogen dari media tanah. Kemudian setelah dapat bakterinya, kemudian baru kita murnikan lagi. Setelah kita murnikan, baru kita lihat cloning forming unitnya. Jadi kita lihat apakah bakterinya ini memang bagus untuk digunakan untuk inokulasikan ke tanaman. Jadi proses isolasinya seperti ini tahapan-tahapannya. Nah, ini persiapan inokulan rhizobium. Kemudian yang telah kita dapatkan tadi, murnian tadi dari bakteri Pisces nitrogen, kemudian kita perbanyak dengan menggunakan media nutrient board cairan. Kemudian nanti kita simpan, setelah itu baru kita aplikasikan ke tanaman. Ini jadi aplikasinya sangat mudah sekali. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana proses pembentukan bintil akar yang terjadi setelah diinokulasikan. Jadi seperti ini tahapannya. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap pasangan dan peletakan bakteri ke rambut akar. Jadi ini proses jadinya inokulasi atau infeksi oleh rhizobium setelah kita inokulasikan tadi. Kemudian baru terjadinya ekspresi not faktor yang menyebabkan lengkungan rambut-rambut akar. Seperti ini tahapannya. Kemudian yang ketiga, adanya penyerbuan rambut akar oleh bakteri dan pembentukan benang infeksi atau infection thread. Kemudian baru perjalanan bakteri ke akar utama. Jadi ini prosesnya. Selanjutnya baru pembentukan bakteroid di dalam sel tanaman. Ini pembentukan bakteroid dalam sel tanaman. Setelah itu baru tahap terakhir yaitu pembelahan sel tanaman dan bakteri yang terus-menerus hingga menghasilkan bintil akar. Ini proses dari infeksi tadi. Ketika kita inokulasikan bakteri Pisces nitrogen sama bisa rhizobium atau azotobacter. Ini ada dua jenis bakteri yang biasa kita gunakan sebagai fiksasi nitrogen. Ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, ini kalau kita amati bentuk bintil akar atau nodul akar setelah diinfeksi, itu ukuran dan bentuknya bermacam-macam tergantung pada jenis tanaman itu sendiri. Dan letaknya juga berbeda-beda. Kadang ada yang letaknya di akar lateral, ada di akar lateral utama, ada yang di cabang, dan ukuran nodulnya juga berbagai macam. Kemudian bentuknya juga ada yang koral, ada yang bulat tunggal, lonjong. Kemudian ketika kita belah nodulnya tadi atau bintil akarnya tadi, kadang warnanya bisa terlihat coklat muda, ada yang juga putih gading, pink muda, dan ada juga yang keunguan. Jadi biasanya kalau nodulnya itu efektif bisa kita lihat dari nodul yang telah kita belah tadi berwarna pink atau ungu. Biasanya nodulnya sudah efektif, sudah bekerja pada tanaman tadi. Nah, ini contoh bintil akar pada akar tanaman ya. Ini pada sengon, pada gayam, langsana. Ini bentuknya berbeda-beda, letaknya juga berbeda posisinya. Nah, ini juga kalau dilihat secara lebih dekat lagi dengan menggunakan pembesaran, lihat ukurannya berbeda juga. Ini bentuk akar bintil akarnya pada tanaman trembesi. Ini pohon dan daun tanaman gamal yang juga biasanya bersimbiosis dengan mycorrhiza. Ini suku dari famili Fabaceae, jenis legum juga. Nah, ini telah diaplikasikan dengan rhizobium ketika di tanah tambang. Ini bisa dilihat proses pertumbuhannya.
Ada gambar, terlihat sekali ketika diaplikasikan dengan rhizobium dan mycorrhiza. Nah, tanaman-tanaman yang diberikan rhizobium dan mycorrhiza ini cenderung pertumbuhannya lebih baik bila dibandingkan dengan tanpa perlakuan atau kontrol tadi. Ini pada tanaman Aleconalex pala, kolam toro. Ini pada tanaman sengon. Ini kaliandra. Dan juga ini ada satu lagi tanaman apa namanya, itu teman juga bisa diaplikasikan. Ini beberapa referensi yang bisa digunakan untuk kuliah hari ini. Ini bahan rujukan yang bisa dibaca. Sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.